bangsa kita ini sudah bangsa avatar. Kami boleh bilang begitu. Bangsa avatar itu mereka bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan yang ada. Hanya karena kepekaan intuisi dan kepekaan instingnya. Selamat malam Mbak Yungki. Selamat malam. Ini untuk mengisi malam ini kita ada bahas masalah kuda lumping. Kuda lumping atau jaran kepang ya. Jaran kepang. Ya, oke. Nilai apa yang bisa kita pelajari dari seni tradisi kuda lumping? Nilai ya. Wah, cukup besar sekali berbicara nilai ya. Karena akar budaya lokal ini serat dengan bahasa-bahasa filosof, serat dengan bahasa-bahasa sandi. Oleh sebab itu, kepada generasi ini kami tekankan bahwasannya jangan makan mentah gitu ya. Karena jaran kepang yang mana digambarkan seseorang satria naik kuda, ini diharapkan biasanya kalau orang-orang dulu itu kala anak sudah menginjak masuk akhir balik, dia minta khitan. Nah di khitan tuh nggak mau khitan kalau nggak ditanggapkan jaran kepang. Gitu. Iya, orang-orang kuno itu begitu. Le, tak tanggap no jaran kepang, tapi sunato. Begitu. Nah, masalahnya di apa? Itu adalah pelambang. Tapi tidak pernah itu dijabarkan. Bahwa menggambarkan bahwa dia sudah mulai menginjak dewasa, menjadi seorang kesatria. Yang digambarkan seorang kesatria pasti punya kuda. Kalau orang-orang kuno itu harus punya kuda. Sejarahnya kalau anak muda yang udah balik, itu harus jadi seorang satria. Gitu. Iya, gitu. Nah, inilah gambaran-gambaran filosof yang digambarkan dalam jaranan. Semacam itu. Jadi jangan dianggap bahwasanya itu hanya sekedar art performance atau sebuah pertunjukan. Pertunjukan belaka. Iya. Itu ada nilai-nilai. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bahasa-bahasa filosof itu sendiri. Sejak kapan jenengan itu melestarikan kesenian ini, Mbak? Kalau untuk saya umur 9 tahun di Pencak Dor. Pencak Kampung ya. Pencak Dor itu yang kayak tarung gitu ya, Pencak Dor itu? Bukan. Bukan. Diawali dengan kayak model siolim yang ada kembangan. Ya, jadi ada kayak orang menari. Nah, tapi pakai iringan musik. Bukan yang kayak tinju di... Oh, bukan. Nah, itu pada tingkatan yang berikutnya. Oh, itu soalnya pernah dengar itu juga Pencak Dor kayak gitu. Iya, Pencak Dor itu dimulai dari kembangan. Nah, yang kedua baru bladon antara pasangan, namanya bladon. Bladon itu kayak tarung, iya. Tapi ini setelan. Setelannya itu laki-laki perempuan atau? Bisa begitu, bisa sama laki-lakinya, bisa sama perempuannya. Satu bisa pasang, tidak harus satu pasang, bisa tarung 4 orang. Itu namanya bladon. Begitu. Setelah bladon, baru permainan akrobat. Gepukan, kalau orang Malang bilang. Gepukan itu seolah-olah ini sebuah problem yang betul-betul tubuh ini mempunyai daya kekuatan. Dan ini memang melalui sebuah proses. Hal inilah yang dikerjakan di dalam permainan itu. Jadi gepuk-gepukan yang namanya Anda sebutkan tadi tarung. Ya kan? Nah, kalau mungkin di PD itu bebas gitu ya. Nah, setelah di situ baru masuklah permainan pertunjukan ketean, kerah. Ketean, kerah. Setelah ketean baru masuk kemacanan.
Itu nanti kalau ketean macanan itu orangnya pakai pakaian keras, sama pakai pakaian macan. Dilanjutkan obor. Main obor. Permainan obor itu seperti apa? Seperti ada di akrobat yang obor itu dinyalakan terus disembur minyak tanah. Bus, semacam itu. Nah, itu permainan akrobatik gitu ya? Hampir kayak akrobatik. Ya, hampir kayak akrobatik. Setelah itu selesai, baru masuk yang namanya bantengan. Hari ini berbicara di tradisi, seolah-olah bantengan itu berdiri sendiri. Jadi karena ketidakmengertian aja. Jadi anak-anak muda pengetahuan itu ya tentang sejarahnya. Itulah. Nah, permainan inilah yang seharusnya dikembalikan lagi. Kalau Anda mau belajar bantengan, ya harus belajar pencak dulu. Pencak dulu. Gitu loh. Ya? Iya. Hari ini kan tidak. Orang pakai banteng, setelah itu lari, pasti terjadinya telosor. Jadi tidak melihat permainannya, tapi melihat kalapannya. Akibatnya itu. Itu pun termasuk ada di jaranan. Begitu bermain, sudah masuk pada kalapan. Kalapan itu namanya? Kalapan itu kalau mereka ditanya selalu mengatakan bahwa saya kemasukan hal. Oh, kayak kerasukan gitu. Ya, anggaplah begitu ya. Tapi itu benar-benar kerasukan apa gimana? Itulah persoalan yang harus kita bedah hari-hari ini. Jangan sampai kita belajar ke dunia barat. Benar-benar. Dunia barat sudah menemukan gelombang alfa, beta, delta, theta. Nah, kalau kita bermain di gelombang alfa, maka kita berdialog ini. Tapi kalau nafas sudah bergerak, jantung sudah berdenyut keras, maka pengendalian otak ini sudah mulai pada gelombang-gelombang beta ke delta. Istilahnya untuk mengurangi kesadaran gitu Pak, apa itu? Untuk gelombang otaknya itu. Semacam itulah. Kesadarannya agak berkurang. Gitu. Iya, anggaplah akhirnya orang bilang di bawah sadar. Ya kan begitu ya. Tetapi ini sebuah permainan. Bagaimana mereka mengendalikan? Sebuah hal mistis. Iya. Pandangan sekarang kan mungkin kayak itu ada mistis, ada. Iya, betul sekali. Nah, inilah yang memang harus kita sampaikan kepada generasi ini begitu. Karena emang ilmunya nggak dipelajarin dulu langsung bilang itu mistis gitu. Iya, karena tidak bisa menyampaikan secara ilmiah. Tetapi dunia barat sudah menemukan ini dari hasil godokan-godokan seni tradisi. Karena dia menghargai tradisinya. Itulah. Maka keluarlah ilmu otak kiri, otak kanan. Dan jangan lupa, hari ini ilmunya otak tengah. Bagaimana itu menjadi punjer frekuensi manusia? Otak tengah itu apa sama dengan otak bawah sadar yang beda? Otak bawah sadar belakang itu otak kecil. Iya. Itu yang belum dicari oleh mereka. Itu pada dunia spiritual. Bagaimana kundalini naik ke otak kecil. Iya. Tapi itu tidak ada pada permainan pertunjukan. Yang ada adalah di otak tengah. Nah, otak tengah ini, bangsa kita ini sudah bangsa avatar. Kami boleh bilang begitu. Bangsa avatar itu mereka bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan yang ada. Hanya karena kepekaan intuisi dan kepekaan instingnya. Satu contoh. Saya kira Anda generasi muda pernah kecil. Ya pasti Pak. Pasti. Iya. Pada saat kecil Anda pernah main layangan. Pernah. Bermain layang-layang. Layang-layang. Untuk naiknya layang-layang dibutuhkan angin. Kalau tidak ada angin, apa yang dikerjakan? Memanggil angin. Caranya? Bersiul. Bangsa avatar kita ini. Dan datang kan angin? Datang. Kenapa kita tidak mau meneliti sejauh ini?
Orang tua-tua, maaf. Kalau lihat mendung mega ini sudah gelap, dia akan keluar rumah. Dia akan bertepuk dan melihat ke atas. Dan awan itu akan pecah menyisir. Apakah masih relevan hari ini dikerjakan? Ini pertanyaannya. Karena alam ini tidak akan berubah kekuatannya selama dimensi kita, frekuensi kita bisa sinkron. Ya, tidak sinkron sama alam itu. Iya, betul sekali. Nah, hal-hal yang demikianlah di seni tradisi cukup banyak. Contoh, saya kira di permainan jaranan pasti ada salah satunya yang bermain dengan mengupas kelapa dengan gigi. Yang saya tanyakan, yang dipakai ujungnya atau pangkalnya yang dikupas? Pangkalnya. Pangkalnya. Mengapa demikian? Soalnya di situ ada apa istilahnya? Asal apa sih? Serabutnya yang lebih muda. Dan ini teknik ini sudah kita bisa lihat kalau kita datang ke tempat orang kelapa. Mengkupas kelapa. Tidak mungkin mengupas kelapa dari sini. Pasti dari pangkal. Maka kalau anak jaranan itu, kalau mereka bermain ini, kalau dia mengupas dari sini, coba diminta ini dibalik. Bisa kupas enggak? Pasti enggak mau ya, Pak? Enggak mungkin enggak mau. Ini loh yang sebenarnya kami bicara permainan. Inilah teknik. Kalau ini tidak kita sampaikan dengan benar, ini adalah pembodohan bagi publik.